Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Mahaguru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN,
dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, sehubungan dengan permohonan akuo, mengemuka pula pertanyaan berikut, yakni apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan kewenangan tersebut di atas. Bila sudah, ya, mestinya dilakukan, dan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir, yaitu persisihan tentang hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Saya kira itulah pokok-pokok pendahuluan yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya lebih kepada substansi daripada keterangan pihak terkait dalam memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permohonan pemohon. Terima kasih Yang Mulia.